Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, jadi kita lanjutkan penelitian kami dari kelompok saya, beranggotakan saya, Azrul Noval Aulia, dan Dita Julaika Putri, anggota kelompoknya. Jadi ini udah di collab yang kami gunakan untuk eksperimen. Nah ini untuk yang collab untuk neural base-nya, dan ini untuk yang Ngram. Untuk pre-processing-nya itu sama semua. Jadi untuk Ngram dan neural base-nya itu tahap-tahapnya itu sama. Jadi pertama-tama itu kita import library-library yang kita butuhkan, kemudian kita read CSV-nya, dataset-nya. Jadi ini kita connect-kan dengan drive, ya, kita masukkan ke drive dataset-nya. Kemudian ini kita lihat infonya, kita lihat type-nya, terus ada null atau tidak, ini kan kelihatannya di sini. Berarti dia tidak ada yang null. Ini kita lihat kolom dan baris dan kolomnya juga bisa. Kemudian pre-processing yang pertama itu cek apakah ada yang kosong atau tidak. Ya, kalau misalkan ada data yang kosong, pasti harus kita buang. Namun di sini tidak ada. Nah, kemudian data training yang duplikasi, jadi ini ada 418 record data yang sama. Jadi alangkah baiknya kita drop saja. Jadi setelah kita drop, di sini udah nol ya duplikatnya. Oh ya, sebelumnya ini collab-nya udah dijalanin ya sebelumnya. Jadi tidak live di run gitu ya. Cuma ini udah di run sebelum presentasi ini dilakukannya. Kemudian habis duplikat, kita menglabel kolom sentimen ini. Jadi yang ada dua kategori ya, ada positif dan negatif, dan kita buat label. Jadi untuk positif itu 1, negatif itu 0. Ini kita pakai library sklearn yang pre-processing modulnya. Jadi kita tinggal panggil di sini. Terus kita lihat juga ternyata ini udah balance, jadi tidak ada satu kategori yang mendominasi dataset secara keseluruhan. Jadi kita lihat di sini sama-sama setara ya untuk yang positif dan negatif untuk kolom sentimen. Kemudian lower casting tadi, jadi huruf-huruf kapitalnya kita bikin menjadi huruf kecil supaya nanti saat di tokenize itu nanti kata-katanya itu yang satu kata ini tetap dianggap jadi satu kata, bukan jadi dua kata hanya karena dia pakai huruf kapital. Kemudian ini untuk removing unwanted character, ya karakter-karakter yang tidak membawa hasil yang signifikan, justru malah mengganggu ya kalau ini. Jadi ada format HTML, format URL, tanda baca angka, dan double spasi ini. Jadi di sini kita dibantu menggunakan library array atau regular expression ini, dan kita tinggal melakukan compile tanda-tanda dari format-format yang ingin dibuang. Jadi kita buat fungsi, di fungsi ini nanti kita panggil di sini, dan hasilnya itu nanti sudah tidak ada lagi pada kolom content ini ya, dia sudah tidak ada lagi format-format ini di atas ini, format HTML, URL, dan lain-lainnya. Kemudian tokenization itu dilanjutkan oleh Dita. Silakan Dita. Oke, makasih Adriel. Setelah itu ada tokenization. Pertama, library yang dipakai buat proses tokenization itu ada dari NLTK, Award Tokenize. Terus setelah dimunculkan data tadi sudah terlihat bahwa dari awalnya yang di wanted menjadi token itu dari setiap katanya dipisah jadi dari satu kalimat menjadi kata per kata. Kemudian setelah itu stemming juga menggunakan library NLTK.stem. Kemudian memakai porter stemmer. Terus stemming ini gunanya adalah untuk mengembalikan
mengembalikan kata ke bentuk awalnya, kayak dia memotong awal dan akhir kata menjadi kata baku. Setelah itu lemmatization. Lemmatization hasil dari lemmatization dan stem itu biasanya mirip-mirip karena sama-sama mengembalikan ke bentuk awal, cuman lemmatization dia tidak hanya memotong, tapi juga mengembalikan ke kata yang sebenarnya. Terus setelah itu ada stop word removal menggunakan dari NLTK juga. Dan karena kita menggunakan dataset bahasa Inggris, jadi stop word-nya sudah mengambil korpus dari NLTK, dan berikut adalah list stop word yang ada pada bahasa Inggris. Kemudian data yang keluar setelah dilakukannya stop word removal menjadi lebih sedikit kata-katanya karena beberapa kata-kata yang tidak penting atau tidak memiliki peran yang besar itu dihapuskan. Kemudian setelah kata-kata tersebut diproses atau melakukan hal tadi, kata-kata tersebut akan digabung menjadi satu kalimat panjang yang kemudian baru bisa dilakukan feature extraction sebelum masuk ke bagian modeling. Karena pada tugas proyek kali ini akan membandingkan n-gram dengan neural base, pertama dilakukannya feature extraction menggunakan n-gram. Berikut adalah library yang digunakan untuk melakukan feature extraction dan modeling dengan n-gram. Pertama itu mencari TF-IDF. TF-IDF seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya adalah untuk mengetahui berapa kali frekuensi sebuah kata itu keluar kan ya. Jadi mencari TF-IDF bisa digunakan dengan n-gram. Dan karena ingin mengetahui n-gram mana yang paling cocok untuk kasus kali ini, dilakukannya 3 kali percobaan. Yang pertama unigram dengan bigram, yang kedua bigram dengan trigram, dan yang ketiga trigram dengan 4gram. Kemudian setelah mendapatkan hasil TF-IDF dari beberapa n-gram tadi, barulah dilakukannya trend test split. Trend test split data juga dilakukan 3 kali sesuai dengan X yang dipakai itu berbeda-beda. Kayak yang pertama kali dilakukan itu X-nya merupakan hasil dari TF-IDF bigram dan bigram, kemudian dicari lagi dengan yang bigram dan trigram, dan dicari lagi dengan menggunakan trigram dan 4gram. Kemudian setelah itu baru masuk ke proses modeling. Di sini berikut adalah hasil dari modeling dengan TF-IDF dengan bigram dan trigram. Karena kemarin kami sudah melakukan 3 kali percobaan, dan ternyata yang paling tinggi itu akurasinya oleh TF-IDF dengan bigram dan trigram. Jadi yang saya masukkan buat modeling ini adalah TF-IDF hasil dari bigram dan trigram. Dan didapatkan akurasi 0,87 yang kalau dibuat menjadi 0,9, precision sebagai berikut, recall dan F1 score sebagai berikut. Dan ini juga kemudian di bawahnya ada confusion matrix yang menunjukkan nilai true false, true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Kemudian ada classification report itu mirip dengan yang di atas. Ini Kak lebih ngasih tahu report yang jelasnya. Oke, segitu dari n-gram. Untuk yang neural base, saya kembalikan ke teman saya. Alright. Jadi setelah itu tadi eksperimennya n-gram, sekarang kita mulai yang eksperimen neural base-nya ya.
Jadi untuk FE-nya atau feature extraction-nya itu kita dibantu dengan library Spicy dari Python ya. Jadi di sini kita load dulu, kita download spicy.cli untuk yang Anchor Web _LG ini, kemudian juga kita download juga, kita siapkan, dan kalau sudah kita bisa load untuk yang Anchor Web LG ini. Untuk apa? Untuk nanti itu kita mengubah katanya menjadi vektor ya. Jadi supaya mempermudah kita bikin fungsi, kemudian untuk fungsi ini itu kita apply ke eh, setiap X dari si kolom final review ini ya. Jadi ini kolom final review ini itu adalah kolom yang sudah kita pre-processing lah, pre-processing gitu hasilnya itu di final review. Nah, ini kita apply eh, ke semua value yang di kolom final review ini, dan kita assign-nya ke fact, kolom fact ini. Dan bisa kita lihat, ini mungkin salah satu alasan kenapa kita nggak memutuskan untuk tidak live running-nya gitu ya, bahwa ini cukup lama ya, jadi ini sekitar 23 menitan. Nah, makanya itu juga jadi salah satu pertimbangan juga sih untuk ke depannya dalam menggunakan neural base untuk text classification ini. Nah, kemudian untuk hasilnya kita udah dapat kan di kolom fact ini, kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian itu kita dari yang tadi data frame kita ubah ke NumPy ya. Jadi kayak eh, ya data type-nya itu adalah NumPy. Jadi kita bisa lihat di sini ini itu vektor-vektornya. Jadi ini itu kalau misalnya kita lihat ke bawah, jadi akan ada vektornya itu 300 dimensi untuk 300 sekitar 40.000 vocab atau katanya. Jadi ini tuh ada 300 angka vektornya itu ya, untuk merepresentasikan kata-kata atau kemiripan kata dari korpus kitanya. Intinya gitulah. Nah, itu sudah kita ubah jadi NumPy tadi kan. Terus ini kita ubah juga. Nah, kita concatenate ini untuk kayak semacam kita gabungkan ya. Kita gabungkan dengan ukuran ya ini supaya jadi 300 dimensinya. Ya, itu sudah. Nah, ini kita split, jadi untuk ada yang training dan ada testingnya. Kemudian kita bisa langsung ke modelingnya dengan menggunakan naive Bayes-nya. Nah, di sini juga kita menggunakan library dari Python-nya, ada ya sklearn semuanya. Nah, di sini kita tinggal langsung panggil aja deh naive Bayes-nya. Nah, ini hasil-hasilnya. Seperti kita lihat, akurasinya itu tidak terlalu tidak setinggi dari eksperimen n-gramnya. N-gramnya itu bisa sampai 0,9, sedangkan untuk neural base-nya itu hanya mendapatkan 0,7. Ada precision-nya, recall, dan F1 score-nya seperti yang ada di sini. Ini ada classification report-nya untuk lebih lengkapnya. Untuk kita lihat false positif, false negatif, true positif, dan lain-lainnya. Itu bisa dilihat di confusion matrix. Untuk mungkin itu saja demo presentasi terkait demo program dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili teman kelompok saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.